semoga acara hari ini dapat membawakan knowledge baru di dunia neonatologi. Terima kasih. Izin bertanya kepada Dr. Risma mengenai volume targeted ventilation, Dok. Apakah ada kondisi-kondisi klinis tertentu pada bayi yang dimana kita? Oke, mohon maaf Dok, boleh berdiri biar terlihat wajahnya? Iya, baik. Terima kasih. Izin bertanya kepada Dr. Risma, apakah ada kondisi-kondisi tertentu, Dok, pada neonatus di mana kita lebih baik tidak menggunakan volume targeted ventilation, Dok, misalkan kayak kontraindikasi volume targeted ventilation, Dok, atau memang semua kondisi klinis bayi itu memang lebih baik menggunakan volume targeted itu, Dok, misalkan kayak beberapa kali atau entah mungkin salah dalam optimalisasi setting atau bagaimana, seperti kayak pada pneumotorak itu sepertinya penggunaan FiO2 itu akan jadi lebih tinggi, Dok, Pak, kalau kita menggunakan volume targeted ventilation, Dok, pada saat bayinya mungkin belum dipasang chest tube atau apa. Mohon koreksinya, Dok. Makasih, Dok. Ya, baik. Ya, jadi kadang-kadang volume garanti itu nggak cocok gitu di satu bayi ini. Kita udah coba nggak bisa sesuai dengan protokol yang kita lakukan gitu. Tapi begitu kerubah ke pressure control dia bagus. Ada yang seperti itu. Tapi nggak banyak gitu, nggak banyak. Jadi kalau misalnya kita udah menggunakan volume garanti seperti, kok ini nggak bener terus nih gitu. Jangan salah ya, sensornya paling utama. Itu biasanya sensor yang paling utama ya. Yang lucunya nih kalau ronde nih, ya kan, dokternya kagak tahu itu sensornya salah. Begitu saya udah ronde, ini sensor kamu salah, dikasih tahu ini sensornya caranya begini. Jadi untuk mengetahui sensor salah itu juga belajar. Bukan hanya teori, setting, winning. Sensor salah itu harus dipelajarin supaya tahu bahwa itu salah. Bukan salah di pasiennya, bukan salah di ventilatornya, tapi salah di sensornya. Seperti itu. Nah, jadi begitu sensornya ada error dikit dirubah ke pressure control, memang kadang nggak bagus. Ya, jadi saya nggak bisa patokin, oh hanya pada pasien ini harus pakai pressure control, enggak. Lihat bagaimana dia dengan ventilator itu gitu, interaksi dengan ventilator dengan mode yang kita buat itu kita lihat aja. Kalau memang udah nggak bisa ya udah kita ganti ke pressure control. Karena kalau pressure control tuh sensornya rusak dikit masih bisa. Iya, bener kan? Iya. Nah, cuman masalahnya apa? Sensor kita kan digunakan berkali-kali. Sampai udah 15 kali, udah tuh dicuci lagi, dicoba lagi, paling tahan 6 jam, rusak lagi, ganti lati. Oh iya, kata yang di belakang saya. Jadi saya nih, terus terang ya, kalau saya di swasta itu sekali pakai buang. Nah kalau di pemerintah kagak ada yang bayar. Iya, sekali pakai buang, tapi kalau Dr. Tommy nanti minta sekali pakai buang, sisanya RSCM. Ya jadi nggak bisa tuh 2 kali pakai. Malah saya kadang-kadang kalau sekali pakai juga saya lihat, kok ini nggak bener ya, ada yang nggak bener gitu. Ganti lagi sensornya gitu. Kadang-kadang sensor baru juga error. Bener, nggak selalu bagus gitu. Pada prinsipnya gini lah, pada prinsipnya jangan lupakan sensor. Itu aja. Terus ventilator lagi ya, bukan sensor aja, ventilator. Kita ventilator udah 15 tahun nggak ganti-ganti gitu. Kalau di luar negeri 5 tahun udah dibuang. Kita kagak ganti-ganti. Nah ya jadi kadang-kadang sakit kepala. Tapi nggak apa-apa, yang penting Tuhan itu kan maha baik ya. Walaupun alatnya rusak, kalau cuman itu yang ada dia bantu itu si pasien. Ya oke. Mau nyambung sekalian dok. Jadi saya memikir apakah gara-gara sensor itu juga, karena biasanya kalau pada pasien seperti kita ketahui MAS gitu, pneumonia aspirasi, kalau pakai volume garanti kurang nendang, pakainya jadi pressure itu yang banyak.
Tapi memang kalau sensor terus terang aja kami di RSUD ya susah. Bahkan kalau kita minta diomelin katanya itu bisa buat setahun katanya gitu. Jadi itu yang menjadi masalah buat kami. Makasih. Ya, kalau memang, jadi sebenarnya gini, kalau memang sensornya rusak, ya pakai pressure control. Tapi kalau mau pakai pressure control, monitoring yang benar. Jangan nanti udah VTE-nya udah tinggi, pressernya nggak diturun-turunin. Nah itu yang paling sering kalau perawatnya bisa diajarin sama susternya. Nanti kalau VTE-nya misalnya nih target kita, oke, targetnya VTE-nya 4,5 mili. 4,5 mili per kilo. Dengan 4 mili per kilo AGD-nya bagus, berarti bener kan? Pressure yang kita kasih itu benar dengan volume kontrol. Pressernya kita kasih benar, keluar nih VTE-nya dimonitor. Oh 4,5 mili per kilo. Oke, AGD-nya bagus, berarti kita targetnya oke 4,5 mili. Tapi dengan berjalannya waktu, itu si VTE naik. Dari 4,5 ke 5, 5 ke 5,5, artinya kan parunya membaik. Tapi nggak diturunin pressernya. Sama perawatnya, dokternya udah tak kemana-mana. Nah ya itu yang membuat pressure trauma. Pressure trauma itu. Jadi ya bukan pressure trauma, volume trauma karena volumenya nggak dinaik terus gitu. Nah volume trauma itu lebih jahat dari pressure trauma. Kalau kita pakai volume garanti itu pressure trauma itu side effect-nya lebih sedikit daripada kita pakai pressure control volume trauma besar. Itu udah penelitian gitu. Makanya pikirnya volume garanti. Ya kalau rusak ya udah nggak tahu saya jawabnya. Nggak tahu saya jawab. Cari deh ventilator yang sensornya 1 tahun. Nggak ada. Susah gitu. Karena kan dia sensornya itu sensitif. Canggih, jadi harus semuanya dibenerin. Ya saya ya lihat aja lah, tergantung alat, tergantung bayi, mana yang terbaik, berdoa sama Tuhan supaya itu baik. Sepertinya seru nih Dokter Risma. Kalau tadi saya amati pembicaraan ventilation trigger, itu memang lebih fisiologik ya buat saya untuk bayi-bayi yang homogen di paru atau ini, karena dia akan menyesuaikan tekanannya. Yang kita takutkan cuma tekanan merusak paru. Nah, di Indonesia ini kan masalahnya, apalagi di rumah sakit umum, kan kita terkendala dengan hal-hal seperti yang tadi Dr. Ellen dan teman-teman bilang tidak punya trigger. Pertanyaan saya buat Dr. Risma dan teman-teman di RSDM, ada enggak strategi dengan kondisi yang kita miliki saat ini di Indonesia untuk mengurangi ya prolong ventilation dan mengurangi dampak-dampak lain baik itu di paru maupun di neurodevelopmentnya. Terima kasih Dr. Risma. Ini modusnya yang mana? Modus volume garanti, modus pressure control. Berarti kalau dua-dua. Kalau dua-dua strategi kita mengajar si perawatnya sama ilmunya sama kita. Itu strategi nomor 1. Saya nggak bohong, itu bener. Cuman ini kagak diajarin perawatnya. Nggak tahu, nggak diajarin karena nggak ngerti, saya nggak tahu. Tapi perawat itu sama ilmunya pasien kita pasti bagus. Karena kan dia yang melihat setiap jam. Dia harus tahu. Jadi kalau misalnya gini, kita pulang nih siang, ya kan, perawatnya kita kasih tahu nih yang jaga sore. Pokoknya targetnya hari ini segini, volume garantinya segini. Kalau naik volume garantinya, misalnya pakai pressure control, turunkan pressernya. Kalau pakai volume garanti, kalau pressernya naik, turunkan volume garantinya selama minute ventilationnya dalam ketinggian gitu. Jadi monitoring itu penting. Saya terus terang ini memang agak kurang ini. Nanti mungkin nanti di PICU-NICU kalau mau itu kita nanti membahas tentang monitoring. Ya itu nomor 1 paling harus diketahui semua kita supaya bayi kita bagus. Monitoring itu harus benar. Monitoring itulah yang harus diketahui oleh perawat kita. Kalau kita nggak tahu gimana perawat kita mau tahu.
Kalau kita tahu, perawatnya tahu, pasti bayinya bagus. Ventilator itu bukan setting loh, monitoring nomor 1. Strateginya begitu. Tapi kalau misalnya nih ditanya nih saya, dok sensornya jelek, dok AGD-nya nggak ada, dok fotoronsennya nggak bisa. Saya juga bingung jawabnya, mau jawab apa gitu loh. Iya kan? Mau jawab apa saya? Ya enggak? Hah? Ilmu kelenek. Apa itu ilmu? Oh, ilmu dukun. Ya, sebenarnya gini, saya kasih tahu, kalau dia ventilatornya canggih, kita tanpa ronsen, tanpa AGD bisa dari monitoring itu, dari monitoring memonitor semua tren. Tanpa AGD bisa, tanpa TOR bisa. Saya pasti nggak jelek. Pasti nggak jelek. Kalau kita benar-benar ya monitoringnya, kan susah sebenarnya seperti itu. Tahu kan, misalnya nih ronsen ya, kalau dia udah FiO2-nya bisa kita winning 21, PIP-nya bisa kita winning di bawah 16, udah pasti bayinya tinggal X-tube. Kalau nggak ada ronsen, tube aja. Harus nggak ada ronsen mau diapain? X-tube aja. Bener, pasti bagus bayinya. Nggak mungkin kan ada CPAP test. Coba dulu dong dengan CPAP, bagus nggak? CPAP test, ET, CPAP test. Kalau bagus ya udah X-tube sih, bisa. Ya kan? HGD juga gitu, kecuali dia dosis metabolik. Ya.